Pernahkah kamu membayangkan hidup di antara dua dunia yang sangat berbeda? Di satu sisi, alam liar yang penuh dengan aturan tak tertulis, dan di sisi lain, dunia manusia yang teratur dengan harapan dan tradisi. Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang lahir dari sebuah legenda, seorang gadis yang ditemukan oleh seekor hiena dan dibesarkan dalam dunia yang tak kenal belas kasihan. Nahla, begitu namanya, hidup di persimpangan dua dunia yang tampaknya saling bertentangan. Namun justru dari situlah ia menemukan kekuatan dan tujuan hidupnya. Sebuah perjalanan yang mengajarkan kita tentang kasih sayang tanpa batas, perjuangan menemukan jati diri, dan bagaimana menjaga keseimbangan antara dunia yang kita kenal dan yang kita impikan. Ikuti kisahnya dan temukan apa arti sejati dari hidup yang selaras dengan alam. Matahari mulai terbit di atas padang savana yang luas. Cahaya keemasan menyapu rerumputan yang bergoyang pelan ditiup angin pagi. Suara gemerisik dedaunan berpadu dengan deru langkah kawanan hewan yang sedang mencari makan. Di tengah harmoni alam ini, terdengar tangisan bayi yang nyaris tenggelam di antara kebisingan liar. Tidak ada manusia di sekitarnya, hanya seekor hiena betina yang berdiri ragu beberapa meter jauhnya. Tangisan itu seperti memanggilnya, memecah kebisuan dalam hati yang sedang merindukan kehadiran anaknya sendiri. Hiena itu mendekat dengan hati-hati. Bayi mungil yang dibungkus kain lusuh tergeletak di atas tanah. Bau manusia masih melekat kuat, tetapi hiena ini tidak bergeming. Ia baru saja kehilangan anaknya karena serangan singa, dan rasa kehilangannya begitu mendalam. Hiena betina itu, yang bernama Mala, mengendus bayi tersebut, lalu melingkarkan tubuhnya untuk melindungi makhluk kecil yang rapuh itu dari angin pagi yang dingin. Mala tahu apa yang akan ia lakukan bertentangan dengan naluri alam, tapi naluri keibuannya lebih kuat. Ia menjilat pipi bayi itu dengan lembut, seolah-olah untuk menenangkan tangisannya. Bayi itu berhenti menangis. Mata Mala menatapnya penuh kasih sayang, dan pada saat itu ia tahu hidupnya akan berubah. Ia telah memilih untuk membesarkan makhluk yang begitu berbeda dari dirinya sendiri. Di pagi yang sama, tak jauh dari tempat itu, sekelompok manusia sedang mencari jejak. Mereka adalah bagian dari suku pengembara yang kehilangan seorang bayi di malam sebelumnya. Tangis bayi itu telah lenyap dari telinga mereka, membuat mereka mengira anak itu telah menjadi mangsa binatang buas. Tidak ada yang tahu bahwa bayi itu kini berada di bawah perlindungan makhluk yang dianggap sebagai simbol keganasan. Hari-hari berlalu, Mala membawa bayi itu ke dalam sarangnya, sebuah liang yang tersembunyi di bawah pohon akasia. Bayi itu diberi nama Nahla, nama yang Mala ciptakan dengan suara lirih yang keluar dari tenggorokannya. Nahla tumbuh dengan asupan susu dan perlindungan dari Mala, sekaligus belajar bagaimana bertahan hidup di alam liar. Dari Mala, Nahla memahami bahasa tubuh kawanan hiena, isyarat bahaya, dan cara mengenali jejak predator. Meski ia berbeda, kawanan hiena menerima keberadaan Nahla sebagai salah satu dari mereka, terutama karena pengaruh Mala yang dihormati di kelompoknya. Namun, hidup di padang savana tidak pernah mudah, bahkan bagi yang paling tangguh. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, dan Nahla kecil seringkali harus menghadapi bahaya dari hewan lain. Suatu ketika, seekor elang besar mencoba mencengkeram Nahla yang sedang bermain terlalu jauh dari sarang. Mala datang tepat waktu, mengusir elang itu dengan raungan yang menggema di udara. Nahla yang saat itu masih balita memeluk leher Mala dengan gemetar, merasa aman di bawah perlindungan ibu angkatnya. Waktu terus berjalan, dan Nahla tumbuh menjadi seorang remaja. Wajahnya menunjukkan kecantikan alami yang memikat. Meskipun ia hidup di tengah alam liar, rambutnya panjang dan berwarna seperti senja. Matanya coklat terang seperti matahari yang memantul di atas air. Namun, yang paling mencolok adalah caranya bergerak. Gesit, penuh kewaspadaan, dan sangat terampil seperti hiena.
Meski hidupnya bahagia bersama Mala dan kawanan hiena, Nahla mulai menyadari bahwa ia berbeda. Tubuhnya tidak seperti hiena, dan ia memiliki keingintahuan yang besar tentang dunia di luar savana. Pertemuan pertamanya dengan manusia terjadi secara tidak sengaja. Ia sedang mengintip dari balik semak ketika sekelompok manusia dari suku pengembara mendirikan tenda. Nahla memandang dengan takjub, memperhatikan cara mereka berkomunikasi, memasak, dan tertawa bersama. Mereka terlihat mirip dengannya, tetapi mereka juga asing. Namun manusia itu tidak menyadari kehadirannya. Nahla diam-diam mengikuti mereka dari kejauhan, hingga akhirnya salah satu pria dalam kelompok itu melihat bayangannya. Itu anak hiena, teriaknya, menunjuk Nahla dengan ketakutan. Nahla melarikan diri secepat mungkin, kembali ke sarang Mala. Ketika ia tiba, Mala mendekatinya dan menjilat wajahnya, mencoba menenangkan kegelisahan yang terpancar dari anak angkatnya. Di malam itu, Nahla bertanya-tanya tentang siapa dirinya sebenarnya, mengapa ia berbeda, dan mengapa manusia itu takut padanya. Sementara ia duduk di samping Mala yang sedang tertidur, Nahla menatap langit penuh bintang, merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Hari-hari berlalu menjadi bulan, lalu tahun. Nahla semakin mahir bertahan hidup di padang savana. Ia mengenal setiap sudut wilayah itu, memahami bahaya mana yang harus dihindari dan mana yang bisa ia hadapi. Dari Mala, ia belajar strategi berburu yang cerdas, menggunakan akal untuk menjebak mangsa. Namun, di setiap keberhasilan, ada rasa kosong yang tak pernah hilang dari hati Nahla. Sesuatu di dalam dirinya terus bertanya, siapa aku sebenarnya? Suatu malam, saat bulan purnama menerangi savana, Nahla mendengar suara nyanyian dari kejauhan. Itu bukan suara hiena, bukan pula suara hewan liar lainnya. Itu adalah suara manusia. Rasa penasaran menguasainya. Diam-diam, ia mengikuti arah suara itu. Jauh di tengah malam, ia menemukan sebuah desa kecil di pinggir hutan. Api unggun menyala di tengah desa, dan sekelompok manusia duduk mengelilinginya, bernyanyi sambil memukul drum. Nahla mengintip dari balik pohon, merasa terpesona oleh pemandangan itu. Namun kali ini, ia terlalu lama memperhatikan. Salah satu anak kecil yang bermain di dekat pohon melihatnya. "Ibu, ada seseorang di sana," teriaknya menunjuk ke arah Nahla. Dalam kepanikan, Nahla mencoba melarikan diri, tetapi kakinya tersangkut akar pohon dan ia jatuh. Orang-orang desa segera mengepungnya. Mereka terkejut melihat seorang gadis muda dengan rambut liar dan mata yang bersinar dalam kegelapan. "Siapa kamu?" tanya seorang wanita tua. Suaranya penuh kewaspadaan namun tidak bermusuhan. Nahla tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan bingung, merasa takut dan penasaran pada saat yang bersamaan. Salah satu pria mencoba mendekat, tetapi tiba-tiba raungan keras terdengar dari kejauhan. Mala, yang mengikuti jejak Nahla, datang untuk menyelamatkan anak angkatnya. Hiena betina itu berdiri di antara Nahla dan manusia, menggeram dengan gigi yang terlihat tajam. Orang-orang desa mundur, ketakutan oleh kehadiran Mala. Namun, Nahla berdiri dan memeluk Mala, menunjukkan kepada mereka bahwa ia tidak dalam bahaya. Wanita tua itu melangkah maju sekali lagi. "Kamu berbeda dari kami, tapi aku bisa melihat kebenaran di matamu. Kamu bukan ancaman. Apakah kamu datang untuk mencari sesuatu?" tanyanya lembut. Nahla masih tidak menjawab, tetapi matanya mengisyaratkan bahwa ia mencari sesuatu yang lebih besar daripada sekadar keingintahuan. Wanita tua itu akhirnya mengangguk. "Kamu bisa tinggal di sini malam ini, tapi besok kamu harus memutuskan. Apakah kamu akan tetap di dunia kami atau kembali ke duniamu yang liar?" Di malam itu, Nahla merasa untuk pertama kalinya ia berada di persimpangan jalan yang akan mengubah segalanya. Dunia manusia menjanjikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantuinya, tetapi dunia liar adalah rumah yang telah membentuk siapa dirinya. Dengan hati yang berat, ia tahu
keputusannya akan membawa konsekuensi besar. Di sebuah sudut savana yang jauh dari peradaban manusia, hidup seorang wanita muda bernama Nahla. Sebuah pemandangan aneh sekaligus menakjubkan. Seorang manusia yang tumbuh di tengah kawanan hiena. Namun, sebelum kita mendalami kisahnya, bayangkan sebuah sore yang tenang di padang rumput yang luas. Matahari mulai condong ke barat, membentuk bayangan panjang dari pohon-pohon akasia, sementara angin membelai lembut rerumputan. Dalam suasana itu, seorang wanita dengan kulit sawo matang berkilau di bawah sinar matahari terlihat berjalan anggun, diiringi oleh seekor hiena tua yang setia. Mata Nahla menyiratkan kehangatan sekaligus ketegasan, seolah ia adalah bagian dari alam liar itu sendiri, namun menyimpan rahasia yang hanya ia ketahui. Nahla bukanlah manusia biasa. Ia adalah hasil dari sebuah keajaiban sekaligus tragedi. Bertahun-tahun yang lalu, seekor hiena betina bernama Rina menemukan seorang bayi terlantar di tepi sungai. Hari itu, Rina baru saja kehilangan anak-anaknya yang mati karena serangan predator. Kesedihan yang dalam membuatnya tergerak untuk membawa bayi itu ke sarangnya. Sebuah keputusan yang mengubah segalanya. Tidak ada yang tahu bagaimana atau mengapa bayi manusia itu bisa berada di sana. Namun yang jelas, Rina merawat bayi itu dengan kasih sayang yang sama seperti ia merawat anaknya sendiri. Nahla, wanita di antara dua dunia. Nahla tumbuh menjadi seorang wanita muda yang anggun, dengan gerak-gerik yang memancarkan kepercayaan diri. Tubuhnya lentur seperti angin savana, hasil dari bertahun-tahun hidup di lingkungan liar yang menuntut kecerdikan dan ketangguhan. Rambutnya panjang, hitam, dan seringkali dibiarkan terurai, menambah kesan liar namun memikat. Sorot matanya tajam seperti elang, penuh rasa ingin tahu sekaligus kehati-hatian. Meski tak pernah melihat bayangan dirinya di cermin, Nahla tahu ia berbeda dari kawanan hiena yang membesarkannya. Namun, ia juga merasa bahwa dirinya bukan bagian dari suku manusia yang kadang melintasi savana. Sejak kecil, Nahla belajar cara bertahan hidup dari Rina. Ia tahu cara membaca jejak di tanah, mengenali suara ancaman, dan memahami isyarat alam. Di sisi lain, ia juga memiliki kemampuan unik sebagai manusia. Kecerdasannya melampaui kawanan hiena, memungkinkannya menciptakan alat-alat sederhana untuk membantu berburu atau menggali akar-akaran. Satu hal yang membuatnya menonjol adalah keanggunannya. Nahla bergerak seperti angin, lembut namun bertenaga, membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Rina, pelindung yang setia. Rina, hiena betina yang membesarkan Nahla, adalah sosok yang luar biasa. Dalam dunia di mana hukum alam adalah segalanya, Rina menunjukkan bahwa kasih sayang dapat melampaui batas spesies. Meski memiliki tubuh yang mulai renta, Rina tetap melindungi Nahla dari segala ancaman. Ia adalah penjaga yang setia, sekaligus guru yang bijaksana. Rina mengajarkan Nahla cara bertahan hidup, mulai dari berburu hingga menghindari bahaya. Namun, lebih dari itu, Rina mengajarkan Nahla arti keberanian dan pengorbanan. Mata Rina yang mulai keruh karena usia masih menyimpan kilau kebijaksanaan yang tak tergoyahkan, menjadi saksi perjalanan hidup Nahla. Dari bayi tak berdaya menjadi wanita tangguh. Teman-teman dari alam liar selain Rina, Nahla juga memiliki teman-teman lain di alam liar. Salah satunya adalah Asya, seekor burung elang yang sering bertengger di dahan pohon akasia dekat sarang mereka. Asya adalah pengawas yang setia, selalu memberikan peringatan ketika ada bahaya mendekat. Sayapnya yang lebar dan sorot matanya yang tajam membuatnya menjadi penjaga yang andal. Meski tidak bisa berbicara seperti manusia, Asya dan Nahla memiliki ikatan yang kuat, seolah mereka saling memahami tanpa perlu kata-kata. Ada juga Kibo, seekor kuda liar yang seringkali menemani Nahla ketika ia menjelajahi savana. Kibo adalah simbol kebebasan. Dengan tubuhnya yang kokoh dan gerakannya yang lincah, hubungan antara Nahla dan Kibo terbentuk secara alami.
didasarkan pada saling percaya. Kiboh seringkali menjadi penyelamat ketika Nahla menghadapi bahaya, membawa Nahla menjauh dengan kecepatan luar biasa. Kaum manusia, pertemuan yang mengguncang. Di sisi lain, manusia menjadi bagian yang membingungkan dalam hidup Nahla. Suku pengembara yang kadang melintasi savana adalah makhluk yang sama dengannya, namun terasa asing. Mereka hidup dengan cara yang berbeda, berbicara dalam bahasa yang awalnya tidak dimengerti Nahla, dan memiliki kebiasaan yang sulit ia pahami. Ketika Nahla pertama kali bertemu mereka, ia merasa campuran ketakutan dan rasa ingin tahu. Suku ini dengan pakaian dan peralatan mereka yang tampak canggih dibandingkan alam liar, melihat Nahla sebagai makhluk aneh. Mereka memandangnya dengan rasa takut dan takjub, seolah ia adalah legenda hidup. Namun, pertemuan ini juga menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Nahla. Ia mulai menyadari bahwa dirinya memiliki dua sisi. Sisi manusia yang diwarisi dari kelahirannya, dan sisi liar yang ia dapatkan dari kehidupan bersama kawanan hiena. Pertemuan dengan suku manusia membuka pintu bagi Nahla untuk mengeksplorasi jati dirinya, meski juga membawa konflik baru yang harus ia hadapi. Ikatan yang tak terputus. Meskipun berbeda dalam banyak hal, hubungan antara Nahla dan kawanan hiena adalah bukti bahwa kasih sayang tidak mengenal batas. Di mata Rina dan kawanan hiena lainnya, Nahla adalah bagian dari mereka. Dan meskipun Nahla mulai menemukan sisi manusia dalam dirinya, ia tidak pernah melupakan ikatan yang ia miliki dengan keluarga liarnya. Bahkan ketika dunia manusia mulai menariknya, hati Nahla tetap terhubung dengan alam liar yang membesarkannya. Pengenalan ini adalah awal dari perjalanan luar biasa seorang wanita yang hidup di antara dua dunia. Nahla adalah simbol dari keberanian, kasih sayang, dan kemampuan untuk menjembatani perbedaan. Kisahnya mengajarkan bahwa identitas tidak hanya ditentukan oleh tempat kita berasal, tetapi juga oleh cara kita merangkul segala sisi dalam diri kita. Sore itu, angin savana membawa aroma tanah yang lembab setelah hujan singkat. Nahla berdiri di atas sebuah batu besar, memandang ke kejauhan. Matahari yang hampir terbenam melukis langit dengan warna oranye dan merah muda. Tetapi perhatian Nahla tidak terarah pada keindahan itu. Di kejauhan, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Sekelompok manusia sedang mendirikan tenda di tepi sungai. Pemandangan ini membangkitkan rasa penasaran yang selama ini ia pendam. Selama bertahun-tahun, ia hanya melihat manusia dari kejauhan. Mereka tampak serupa dengannya, namun begitu berbeda. Siapa mereka? Apa mereka tahu tentang dirinya? Sejak kecil, Nahla sering merasa dirinya tidak sepenuhnya seperti kawanan hiena yang membesarkannya. Gerakannya, pikirannya, bahkan cara ia mengamati dunia terasa berbeda. Ia tidak memiliki bulu, tidak berjalan dengan keempat kakinya, dan tidak berbicara dalam bahasa hiena. Namun, Rina selalu membuatnya merasa bahwa ia adalah bagian dari keluarga itu. Namun, saat melihat manusia, rasa penasaran itu kembali membara. Apakah mereka adalah kunci untuk memahami siapa dirinya sebenarnya? Ketika malam tiba, Nahla memutuskan untuk mendekati perkemahan itu. Dengan langkah ringan dan tubuh yang menyatu dengan bayangan malam, ia bergerak mendekati tenda-tenda itu. Dari balik semak, ia mengamati mereka, pria dan wanita dengan pakaian berwarna-warni. Beberapa anak kecil bermain di dekat api unggun, dan aroma makanan yang menggoda indera penciumannya. Nahla merasa perutnya bergemuruh, tetapi ia menahan diri. Ia tidak ingin membuat mereka ketakutan. Namun saat ia mengintip lebih dekat, salah satu pria di perkemahan itu melihatnya. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, suasana berubah. Pria itu berteriak, memanggil yang lain, dan dalam waktu singkat, sekelompok manusia bersenjata mulai mengepung tempat ia bersembunyi. Nahla merasa jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba melarikan diri, tetapi dalam kehebohan itu, mereka berhasil mengejarnya. Rina,
yang selama ini mengikuti Nahla dari kejauhan, tiba-tiba muncul dari kegelapan. Dengan keberanian luar biasa, hiena tua itu menyerang para pemburu, melindungi Nahla dari bahaya. Suasana berubah menjadi kacau, dengan teriakan manusia dan geraman Rina mengisi malam. Dalam pertempuran itu, Rina terluka parah, tetapi ia berhasil memberi waktu bagi Nahla untuk melarikan diri. Nahla merasa hatinya hancur melihat Rina terbaring lemah di tanah. Dengan air mata yang mengalir deras, ia memeluk hiena tua itu untuk terakhir kalinya. Rina menatap Nahla dengan mata penuh kasih sayang, seolah mengatakan bahwa ini adalah pengorbanan yang ia lakukan dengan sukarela. Setelah Rina menghembuskan napas terakhir, Nahla berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mencari jawaban tentang siapa dirinya, tetapi tidak akan pernah melupakan keluarga liarnya. Peristiwa itu menjadi awal dari perjalanan besar Nahla. Dengan hati yang dipenuhi rasa kehilangan sekaligus tekad, ia memutuskan untuk mengikuti jejak suku manusia itu, berharap menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Dunia manusia adalah dunia yang asing baginya, penuh dengan aturan dan bahaya yang berbeda dari alam liar yang selama ini ia kenal. Ketika matahari terbit keesokan harinya, langkah pertama Nahla meninggalkan sarang lamanya terasa berat. Ia menoleh sekali lagi ke belakang, melihat bayangan sarang yang telah menjadi rumahnya sejak ia bisa mengingat. Suara angin yang berhembus di antara rerumputan seperti mengucapkan selamat tinggal. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini adalah takdirnya. Langit pagi itu memancarkan warna keemasan, seolah memberi harapan baru bagi langkah-langkahnya yang tidak pasti. Nahla mengikuti jejak suku manusia yang semalam singgah di tepi sungai. Ia berjalan melewati padang rumput yang seolah tak berujung, melewati gundukan batu besar, dan melewati kawanan zebra yang sedang merumput. Namun, ia tidak sendirian. Meskipun kehilangan Rina, alam liar tetap menjadi temannya. Burung-burung terbang di atasnya, memberikan tanda jika ada bahaya di depan. Jejak kaki kecil dari seekor rubah di tanah menjadi petunjuk bahwa ia tidak sendirian di dunia ini. Dalam perjalanannya, Nahla mulai menghadapi konflik batin. Ia merasa seperti orang asing di dunianya sendiri. Meskipun kawanan hewan liar menerima keberadaannya, ia tahu bahwa ia bukan salah satu dari mereka. Di sisi lain, manusia yang ia temui sebelumnya menolaknya dengan rasa takut dan prasangka. Siapa aku sebenarnya? Pertanyaan itu terus berulang dalam pikirannya. Ia tahu bahwa jawaban hanya bisa ia temukan dengan melangkah lebih jauh. Di tengah perjalanan, Nahla bertemu dengan seorang wanita tua dari suku manusia yang sedang mencari tanaman obat di pinggiran hutan. Wanita itu bernama Mara. Awalnya terkejut melihat Nahla yang tampak seperti manusia, tetapi dengan gerak-gerik liar seperti hewan. Namun, Mara adalah seorang tabib yang bijak, yang lebih percaya pada hati daripada prasangka. Ia menerima Nahla dengan tangan terbuka, memberikan makanan dan perlindungan sementara. Mara menjadi guru pertama Nahla dalam memahami dunia manusia. Melalui Mara, Nahla belajar bahasa manusia, mempelajari tradisi, dan mulai memahami cara hidup mereka. Meski demikian, ia tetap mempertahankan insting liarnya. Setiap malam, ia memandang bintang-bintang di langit, mengingat masa-masa bersama Rina dan keluarganya di alam liar. Nahla merasa bahwa kedua dunia ini memiliki keindahan dan kelemahannya masing-masing. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak perlu memilih salah satu, tetapi mungkin ia bisa menjembatani keduanya. Selama waktu yang ia habiskan bersama Mara, Nahla juga bertemu dengan anggota suku lain. Beberapa dari mereka menerima kehadirannya dengan hangat, sementara yang lain masih memandangnya dengan curiga. Namun, Nahla tidak menyerah. Ia menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari alam. Sama seperti mereka, ia membantu suku itu dalam berbagai cara, seperti menemukan sumber air baru dan melindungi mereka dari serangan hewan buas. Perjalanan Nahla
membawa perubahan besar dalam dirinya. Ia belajar untuk memahami manusia, tetapi juga mengajarkan manusia untuk memahami alam. Ia menjadi jembatan antara dua dunia yang selama ini tampak terpisah. Namun, perjalanan ini belum selesai. Nahla tahu bahwa masih banyak hal yang harus ia pelajari dan hadapi. Di depan sana, sebuah tantangan besar menunggunya, sesuatu yang akan menguji keberanian dan kebijaksanaannya. Savana, tempat yang sudah lama menjadi rumah bagi Nahla, kini terasa semakin asing, seperti dunia yang terbagi dua antara alam liar yang penuh kebebasan dan dunia manusia yang penuh dengan aturan. Namun, takdir memiliki cara yang unik untuk menguji seseorang. Saat itu, langit senja memancarkan cahaya kemerahan di balik cakrawala. Meskipun keindahan itu terlihat menenangkan, hati Nahla tak bisa begitu saja tenang. Ada sesuatu yang lebih besar yang menanti di depan mata, sesuatu yang tak bisa dia hindari. Kehidupan yang selama ini dia jalani bersama hiena betina, sang ibu yang penyayang, telah banyak mengajarkan tentang kepercayaan, keberanian, dan bagaimana mempertahankan hidup di tengah kerasnya alam. Namun, kini dia harus menghadapi kenyataan pahit. Dia berbeda, tak hanya berbeda dengan hiena-hiena yang sudah dianggap seperti saudara kandungnya, tetapi juga dengan manusia yang mulai memandangnya dengan mata penuh rasa takut dan penuh rasa ingin tahu. Mereka semua menganggapku aneh, pikirnya, saat melangkah di tepi sungai, tempat pertama kali ia ditemukan. Di kejauhan, tampak suku manusia yang baru saja singgah di savana, membangun tempat perlindungan sementara. Suara mereka yang riuh mengundang perhatian Nahla. Meskipun hatinya sedikit cemas, apakah mereka akan memperlakukannya seperti hiena? Atau mungkin lebih buruk lagi, seperti seekor binatang buas yang harus diburu? Namun, keinginan untuk tahu, untuk menemukan asal-usulnya, tak bisa dia abaikan. Nahla merasa ada sebuah kekosongan dalam dirinya yang hanya bisa diisi dengan jawaban atas pertanyaannya tentang siapa dia sebenarnya. Mengapa dia ditemukan oleh seekor hiena? Apa yang membuatnya begitu istimewa di mata hewan tersebut? Apa yang sebenarnya mengikat dirinya pada dunia manusia yang selama ini hanya dilihatnya dari jauh? Semua pertanyaan itu mengusik pikirannya, dan perasaan rindu untuk mencari tahu semakin mendalam. Pada awalnya, suku manusia itu terkejut melihat sosoknya yang tampak sangat berbeda dengan mereka. Mata mereka penuh rasa takut, dan ada yang berbisik-bisik di antara mereka. Tapi ada juga yang menunjukkan rasa ingin tahu. Mereka melihat Nahla, gadis muda yang agung dan kuat, dengan ciri khas liar yang tidak bisa disembunyikan. Rambutnya yang panjang dan lebat, bercampur dengan berbagai macam daun dan tumbuhan yang menempel, menyatu dengan tubuhnya yang gesit dan penuh energi. Meskipun wajahnya indah, ada sesuatu yang sedikit menakutkan dari tatapannya. Tatapan itu bukan hanya sekadar manusiawi, melainkan juga liar, seperti pandangan seekor predator yang siap melindungi dirinya sendiri dan segala sesuatu yang berharga. Saat pertama kali bertemu dengan suku manusia, Nahla merasa bingung. Ia merasa diterima, namun juga terasingkan. Mereka memandangnya seperti sesuatu yang asing, seperti makhluk yang tak sepenuhnya manusia. Semua itu makin terasa jelas ketika seorang lelaki tua, pemimpin suku, mendekatinya dengan penuh waspada. Dia bertanya dengan suara berat, penuh rasa curiga, "Anak siapa kau ini?" Namun, sebelum Nahla sempat menjawab, terdengar suara keras dari arah hutan. Kekuatan alam yang begitu akrab dengan Nahla tiba-tiba memanggilnya, mengingatkannya pada asal-usulnya yang sesungguhnya. Suara itu berasal dari hiena betina, ibunya yang datang bersama kawanan hiena lainnya. Mereka kembali untuk menjemput Nahla, untuk membawanya pulang. Namun, tak hanya mereka yang datang. Dari balik pepohonan, muncul sekumpulan pemburu liar yang mengincar keberadaan mereka semua. Mereka melihat kesempatan untuk berburu hewan-hewan liar yang ada di sekitar suku manusia.
termasuk hiena-hiena yang sudah lama dianggap ancaman bagi keberadaan mereka. Kehidupan di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia alam liar, akhirnya harus diuji. Hiena betina yang sudah tua dan bijaksana, yang selalu melindungi Nahla, tak bisa lagi menghindari kenyataan bahwa kawanan pemburu liar kini mengancam keduanya. Nahla berdiri di antara dua kelompok yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada suku manusia yang baru ia temui dan yang telah memberinya peluang untuk mengetahui siapa dirinya. Dan di sisi lain, ada kawanan hiena yang telah menjadi keluarganya sejak kecil. Saat itu, sebuah perasaan yang sangat kuat menguasai hati Nahla. Perasaan bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari kenyataan, bahwa dia harus memilih. Aku harus membuat pilihan. Hati kecilnya berbisik. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar, membuat semua orang terdiam. Pergilah Nahla, hiena betina dengan tubuh yang sudah lemah, berteriak keras. Kau milik dunia manusia, tapi jangan lupakan kami. Jangan lupakan hutan ini. Suasana pun semakin menegangkan. Para pemburu mulai mendekat, dan saat yang sama, kawanan hiena bersiap untuk menyerang demi melindungi Nahla. Namun, ia tak bisa membiarkan lebih banyak darah tertumpah. Konflik batin yang selama ini dipendam kini mencapai puncaknya. Seperti dua dunia yang bertabrakan, Nahla tahu bahwa tak ada lagi jalan mundur. Pilihannya ada di tangannya. Apakah ia akan tinggal bersama manusia yang telah menerimanya, atau kembali ke dunia liar yang selama ini ia kenal? Pada saat itulah dia memutuskan untuk berani. Nahla tidak lagi hanya seorang gadis liar. Ia adalah seseorang yang bisa menjembatani dua dunia yang berbeda ini. Dalam sebuah keputusan yang penuh keberanian, Nahla memilih untuk mengalahkan ketakutannya dan berdiri di antara dua dunia yang saling berkonflik. Dengan kecerdasan yang dia peroleh selama bertahun-tahun, dia menggunakan kata-kata untuk meredakan ketegangan antara manusia dan hiena. Dengan suara lantang, Nahla berbicara kepada kedua pihak. Cukuplah, tidak ada yang perlu dilawan. Kita semua memiliki tempat di dunia ini. Kata-katanya menggema di udara, memberi ruang bagi kedamaian untuk tumbuh. Namun, keputusan itu bukan tanpa harga. Kawanan pemburu liar semakin dekat, dan Nahla tahu bahwa ia harus menghadapi ancaman yang lebih besar. Dengan bijaksana, ia memimpin suku manusia dan hiena dalam menghadapi ancaman tersebut. Kerjasama antara manusia dan hewan akhirnya menciptakan sebuah kekuatan yang luar biasa. Nahla, yang kini semakin memahami apa artinya menjadi penghubung antara dua dunia, berhasil membawa perdamaian ke savana. Di akhir pertempuran, suku manusia yang awalnya curiga padanya kini menerima Nahla sebagai salah satu dari mereka. Sementara kawanan hiena yang setia tetap berada di dekatnya, melindungi dan menjaga. Kini, Nahla tidak lagi hanya seorang gadis liar. Ia menjadi legenda, penjaga antara dunia manusia dan dunia alam liar, mengajarkan pada semua orang bahwa keseimbangan itu sangat penting. Konflik besar itu menyadarkan semua pihak tentang satu hal, bahwa kehidupan di dunia ini tidak bisa hidup dalam isolasi. Semua makhluk, baik manusia maupun hewan, memiliki peran dan tempat yang tak terpisahkan. Klimaks cerita ini bukan hanya tentang memilih antara dua dunia, tetapi tentang bagaimana kita bisa menjaga kedamaian dan keseimbangan. Meskipun dunia kita penuh dengan perbedaan, Nahla telah menemukan jati dirinya yang sejati, dan kini ia mengemban tugas yang jauh lebih besar dari sekadar hidup di antara dua dunia. Ia menjadi penjaga savana, menjadi penghubung antara alam dan manusia, dan kisahnya akan terus dikenang sebagai pelajaran untuk generasi mendatang. Ketika semua kekacauan itu mereda, saat darah yang tertumpah dihitung dengan jari dan senjata yang terkulai, dunia tampaknya kembali diam sejenak. Tapi dalam kedamaian itu, Nahla tahu bahwa segala sesuatu tak akan pernah sama lagi. Suasana di savana berubah, dan mungkin inilah saat dimana hidupnya benar-benar dimulai.
Dari kejauhan, Nahla bisa melihat orang-orang dari suku manusia yang kini memandangnya dengan tatapan penuh penghormatan, bukan lagi ketakutan. Mereka yang sebelumnya menganggapnya sebagai makhluk asing, anak dari hiena, kini mulai menerima kenyataan bahwa ada sesuatu lebih dalam pada dirinya. Mereka mulai melihatnya bukan sebagai anak dari binatang buas, tetapi sebagai jembatan antara dua dunia, manusia dan alam liar. Namun, kenyataan itu bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Nahla tahu bahwa dia bukan sekadar penjaga hutan, bukan hanya penghubung antara dua dunia yang berbeda. Ia adalah simbol perubahan, pengingat bahwa dunia ini dengan segala kompleksitasnya membutuhkan keseimbangan. Di tengah dunia manusia yang penuh dengan peraturan dan dunia hewan yang penuh dengan insting liar, Nahla menemukan tempatnya yang tepat di antara keduanya. Hari-hari pertama setelah pertempuran itu tak mudah. Suku manusia masih merasa canggung dengan kehadirannya. Mereka mulai mengundangnya dalam berbagai ritual dan perayaan. Namun selalu ada rasa ragu yang tersembunyi di balik senyum mereka. Nahla bisa merasakannya. Mereka menghormatinya, tetapi apakah mereka benar-benar memahaminya? Di sisi lain, kawanan hiena yang dulu menjadi keluarga dan teman sejatinya kini juga merasa terasingkan. Mereka tahu Nahla kini memiliki tempat di dunia manusia, namun hati mereka tetap berharap bahwa gadis itu akan kembali kepada mereka, kembali ke alam liar yang telah membesarkannya. Namun, Nahla tahu satu hal, kehidupan tidak selalu tentang memilih satu di antara dua dunia. Terkadang, kehidupan adalah tentang menerima dan menjalani keduanya dengan penuh pengertian dan kasih sayang. Satu malam, ketika langit penuh bintang dan udara savana terasa lebih sejuk dari biasanya, Nahla duduk di atas sebuah batu besar, menghadap ke horizon yang terbentang luas. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan rerumputan yang masih basah dari hujan sebelumnya. Ia merasa damai, tetapi juga ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Sesuatu yang harus dia lakukan untuk menjembatani dua dunia yang telah mengukir jalan hidupnya. Di sana, di bawah langit yang penuh bintang itu, Nahla bertekad dia akan menjadi penjaga savana, tetapi juga penjaga perdamaian antara manusia dan alam liar. Tidak ada yang lebih penting bagi dirinya selain menjaga keseimbangan antara keduanya. Namun, menjadi jembatan bukanlah hal yang mudah. Tidak semua orang bisa menerima konsep bahwa manusia dan alam bisa hidup berdampingan tanpa harus saling merusak. Nahla tahu ini, dan dia harus berusaha keras untuk meyakinkan mereka. Keputusan besar itu datang saat dia kembali ke tempat di mana semuanya bermula, tepi sungai, di mana pertama kali ia ditemukan oleh hiena betina. Di sanalah tempatnya, di sanalah hatinya merasa terpanggil. Namun, saat ia berdiri di sana, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kehadiran, sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, yang mengawasi dan membimbing setiap langkahnya. Mungkin itu adalah roh alam, mungkin itu adalah semesta yang memberi petunjuk. Tetapi yang pasti, Nahla tahu bahwa ia tidak sendiri. Kawanan hiena datang lagi, seperti biasa. Mereka mengelilinginya, dan hiena betina yang dulu merawatnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Tubuhnya lebih lemah, namun tatapan matanya masih penuh kebijaksanaan. Hiena itu mendekat dan duduk di samping Nahla, menatapnya dengan penuh kasih. "Kau telah memilih jalanmu, nak," bisiknya lembut. "Kami mendukungmu seperti dulu." Tiba-tiba, suara keras terdengar dari belakang. Suara langkah manusia. Nahla menoleh, dan suku manusia datang, dipimpin oleh lelaki tua yang pernah menanyainya di awal cerita. Wajah mereka kini tidak lagi tampak cemas, namun penuh rasa ingin tahu. Mereka datang, tidak hanya untuk mencari tahu lebih banyak tentang Nahla, tetapi juga untuk mencari cara agar hidup mereka bisa lebih selaras dengan alam. "Kami tidak tahu apakah kami siap," kata lelaki tua itu, "tapi kami ingin belajar." Nahla tersenyum, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tahu bahwa inilah saat yang tepat.
inilah saat yang telah lama ia tunggu-tunggu. Suku manusia tidak hanya menerima dia sebagai bagian dari dunia mereka, tetapi juga siap untuk mendengarkan pelajaran yang bisa dia ajarkan. Malam itu Nahla berbicara. Ia berbicara tentang hubungan antara manusia dan alam, tentang pentingnya saling menghormati dan menjaga keseimbangan. Ia bercerita tentang bagaimana hiena betina membesarkannya dengan kasih sayang, bagaimana dia belajar dari dunia hewan dan manusia, dan bagaimana keduanya saling melengkapi. Semua yang ada di savana, dari burung elang yang terbang tinggi hingga serangga kecil yang bersembunyi di tanah, semuanya memiliki peran dalam menjaga keseimbangan. Jika kita ingin hidup berdampingan, kata Nahla, kita harus belajar untuk tidak saling menguasai, tetapi saling menghormati. Kata-kata itu menggema dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Mereka tidak hanya mendengarnya dengan telinga, tetapi juga dengan hati mereka. Mereka mulai mengerti, mulai merasa bahwa apa yang Nahla katakan adalah kebenaran yang selama ini terlupakan. Mereka mulai memahami bahwa alam bukanlah musuh, melainkan mitra dalam perjalanan hidup mereka. Suku manusia pun mulai mengubah cara mereka hidup. Mereka berhenti merusak alam demi keuntungan pribadi dan mulai mencari cara untuk hidup lebih harmonis dengan lingkungan sekitar mereka. Mereka belajar dari Nahla tentang cara berburu yang tidak merusak, tentang cara bertani yang tidak merusak tanah, dan tentang cara menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan hidup dan pelestarian alam. Nahla, di sisi lain, tidak hanya menjadi penghubung antara manusia dan alam, tetapi juga menjadi simbol harapan. Dia mengajarkan mereka bahwa tidak ada yang salah dengan memiliki dua dunia, dunia manusia dan dunia alam liar. Keduanya bisa hidup berdampingan, asalkan kita mau belajar untuk saling memahami dan menjaga keseimbangan. Hari demi hari, hidup di savana berubah. Kehidupan di sekitar suku manusia menjadi lebih damai, dan mereka mulai melihat alam dengan cara yang berbeda. Alam bukan lagi sesuatu yang harus ditaklukkan, tetapi sesuatu yang harus dihormati dan dijaga. Nahla, yang kini dihormati oleh suku manusia dan kawanan hiena, merasa bahwa misinya belum selesai. Setiap langkah yang dia ambil, setiap keputusan yang dia buat, adalah bagian dari jalan panjang yang harus dia lalui. Namun, dia tidak merasa takut atau cemas. Dia tahu bahwa dunia ini membutuhkan orang-orang seperti dirinya, orang yang bisa menjembatani perbedaan dan menjaga keseimbangan. Akhirnya, Nahla tidak hanya menjadi legenda bagi suku manusia atau kawanan hiena, tetapi juga bagi seluruh savana. Kisahnya menyebar dari generasi ke generasi, menginspirasi banyak orang untuk hidup lebih selaras dengan alam. Setiap kali angin berbisik melalui pepohonan, setiap kali langit senja mengubah warna, kisah Nahla kembali hidup. Sebuah kisah tentang keberanian, kasih sayang, dan keseimbangan. Dan begitu, dengan langkah penuh keyakinan, Nahla terus berjalan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebingungan. Dia telah menemukan tempatnya di antara dua dunia yang selama ini terlihat berbeda. Dia adalah penghubung, penjaga, dan pelindung. Sebuah simbol bahwa kita semua, manusia dan alam, adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Di tengah angin yang berhembus lembut, di antara pepohonan yang tinggi menjulang, Nahla berdiri dengan pandangan yang jauh, menatap ke cakrawala yang memisahkan dua dunia yang telah membentuk hidupnya. Dalam pikirannya, banyak hal yang telah terjadi. Pertarungan, pertemuan, keputusan besar yang ia ambil. Namun, dari semua peristiwa itu, ada satu hal yang tak pernah ia lupakan. Sebuah pelajaran yang lebih besar dari semuanya. Pelajaran yang bukan hanya ia pelajari dari kehidupan liar atau dari manusia, tetapi pelajaran yang datang dari alam itu sendiri. Apa yang sebenarnya aku pelajari dari semua ini? Pikir Nahla sambil merenung. Jawaban itu tidak datang dengan segera. Namun setiap kali ia merenung tentang perjalanan panjangnya, sebuah kesadaran yang dalam mulai terungkap. Di balik setiap langkah yang diambil,
setiap pertemuan yang terjadi ada satu pesan yang terus mengingatkannya. Kita semua, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya, memiliki tanggung jawab yang sama terhadap kehidupan ini. Tidak ada yang lebih penting dari keseimbangan. Keseimbangan antara dunia yang kita tinggali dan dunia yang kita bentuk. Bukan hanya sekedar hidup, tetapi bagaimana kita hidup dengan penuh makna dan saling pengertian. Dalam kesederhanaan, ada keindahan yang sangat mendalam yang mungkin sering kita lewatkan. Kita seringkali terlalu terfokus pada apa yang kita inginkan atau apa yang kita butuhkan, tanpa menyadari bahwa keberadaan kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Keberadaan itu saling bergantung, saling melengkapi, dan hanya dengan hidup berdampingan, kita bisa menemukan makna sejati dari hidup itu sendiri. Ketika Nahla melihat ke sekelilingnya, ke setiap hewan yang tinggal di savana, dan ke setiap manusia yang kini mulai memahami lebih dalam tentang alam, dia tahu bahwa hidup adalah tentang memberi dan menerima. Kita diberi kesempatan untuk hidup, untuk menikmati keindahan dunia ini, tetapi juga diberi tanggung jawab untuk menjaganya. Keberlanjutan hidup kita bukan hanya bergantung pada seberapa banyak yang bisa kita ambil dari alam, tetapi seberapa banyak yang kita beri untuk menjaga alam tetap hidup dan sehat. Kasih sayang tidak terbatas pada spesies atau asal-usul, kata Nahla dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Ia tahu bahwa kasih sayang itu bukan hanya hak manusia untuk diberikan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada makhluk hidup lainnya. Ketika hiena betina merawatnya dengan penuh kasih, tanpa memandang dia adalah manusia atau bukan, Nahla belajar bahwa kasih sayang itu tidak mengenal batas. Kasih sayang itu adalah bahasa universal yang bisa menjembatani segala perbedaan. Itu adalah kekuatan yang lebih besar daripada kekerasan, lebih kuat dari rasa takut, dan lebih dalam dari sekadar rasa simpati. Saat Nahla berbicara tentang kasih sayang, ia berbicara bukan hanya tentang perasaan lembut terhadap orang lain, tetapi juga tentang tindakan nyata yang menunjukkan kepedulian terhadap dunia ini. Kasih sayang itu datang dalam bentuk perlindungan terhadap alam, dalam bentuk upaya menjaga keseimbangan antara manusia dan makhluk hidup lainnya, dan dalam bentuk kesadaran bahwa kita semua saling terhubung. Tidak ada yang lebih indah daripada melihat seorang manusia yang mungkin telah lama terpisah dari alam kembali memahami bahwa hidup ini adalah tentang menjaga keseimbangan dan bukan tentang menguasai. Dan kemudian ada satu pelajaran yang lebih dalam lagi yang Nahla pelajari saat berada di persimpangan jalan, saat dia harus memilih antara hidup di antara manusia atau kembali ke dunia alam liar. Pelajaran itu adalah tentang menerima diri sendiri, menerima siapa kita sebenarnya. Nahla pernah merasa terasing karena asal-usulnya yang tidak biasa. Namun, dia akhirnya menyadari bahwa jati diri sejati tidak terletak pada asal-usul kita atau pada bagaimana orang lain melihat kita, tetapi pada bagaimana kita menerima dan menjalani hidup kita dengan penuh kejujuran dan keberanian. Jati diri sejati ditemukan ketika kita menerima sisi berbeda dalam diri kita. Katanya, mengenang setiap langkah perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Dalam dirinya ada campuran dari dua dunia yang tampaknya berbeda, namun sebenarnya saling melengkapi. Dia bukan hanya anak dari hiena, bukan hanya manusia yang hidup di antara manusia. Dia adalah keduanya, dan lebih dari itu, dia adalah sebuah simbol bahwa kita tidak perlu memilih satu bagian dari diri kita dan mengabaikan yang lain. Kita bisa menjadi seluruhnya, sama seperti bagaimana alam liar dan manusia bisa hidup berdampingan, saling memahami dan mendukung. Pelajaran lainnya yang semakin jelas bagi Nahla adalah bahwa hidup kita harus seimbang. Ketika alam dan manusia berada dalam ketidakseimbangan, maka dunia akan menderita. Ketika manusia menguasai alam tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, maka kita akan merusak apa yang telah kita andalkan. Namun,
Ketika manusia dan alam hidup berdampingan dengan saling menghormati dan menjaga satu sama lain, keseimbangan itu membawa kedamaian dan kelangsungan hidup yang lebih baik. Itu adalah inti dari keberlanjutan, bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk seluruh makhluk hidup di dunia ini. Keseimbangan ini juga berlaku dalam kehidupan pribadi kita. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa kita harus memilih antara dua hal yang sangat berbeda, antara pekerjaan dan keluarga, antara keinginan pribadi dan kewajiban sosial. Namun, Nahla mengajarkan kita bahwa tidak ada yang salah dengan hidup di antara dua dunia yang berbeda, asalkan kita bisa menjaga keseimbangan. Kita tidak perlu memilih salah satu dan mengorbankan yang lain. Kita bisa menjalani keduanya dengan bijaksana, dengan menghormati peran kita dalam setiap aspek kehidupan. Dan yang terakhir, mungkin pesan moral yang paling penting dari perjalanan Nahla adalah bahwa kita semua sebagai bagian dari dunia ini memiliki peran untuk dimainkan. Dunia ini bukan hanya milik manusia. Kita semua, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya, adalah bagian dari ekosistem yang lebih besar. Setiap makhluk memiliki peranannya masing-masing, dan hanya dengan saling menghormati dan bekerja sama kita bisa menjaga kehidupan ini tetap berjalan dengan harmonis. Tidak ada yang lebih penting daripada saling menghargai, saling peduli, dan saling menjaga. Nahla, dalam perjalanannya yang panjang, telah belajar bahwa tidak ada yang lebih berarti dalam hidup selain menjaga kedamaian, baik dalam diri kita sendiri maupun di dunia sekitar kita. Kita semua memiliki kekuatan untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan yang telah ada sejak lama. Kita hanya perlu mendengarkan, merasakan, dan bertindak dengan kasih sayang yang tak terbatas. Dengan senyuman di wajahnya, Nahla menatap kembali ke horizon, di mana langit dan bumi bertemu. Keseimbangan adalah kunci, gumamnya dalam hati. Keseimbangan antara manusia dan alam, antara keinginan dan tanggung jawab. Hanya dengan itu, kita bisa menjaga dunia ini tetap indah. Dan begitulah, dengan langkah yang mantap, Nahla melangkah maju, menjadi penjaga bukan hanya untuk savana, tetapi juga untuk pesan yang lebih besar tentang hidup, kasih sayang, dan keseimbangan yang kita semua harus pelihara. Mari kita ambil pelajaran dari perjalanan Nahla tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara alam dan manusia, tentang kasih sayang yang tak mengenal batas, dan tentang menerima diri kita sepenuhnya. Dunia ini membutuhkan kita untuk lebih peduli, lebih bijaksana, dan lebih menghargai setiap makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kini saatnya kita bertindak. Mulailah dengan langkah kecil untuk menjaga lingkungan, untuk berbagi kasih sayang, dan untuk hidup selaras dengan alam. Ingat, setiap tindakan kita, sekecil apapun, dapat memberikan dampak besar bagi dunia ini. Jangan tunggu lagi, mari menjadi bagian dari perubahan yang kita inginkan.